suatu bangsa yang besar dia harus menghargai budaya, karena itu merupakan dasar, merupakan fondasi, sehingga pembentukan daerah ini dia berdiri di atas dasar kebudayaan. Terus sudah berapa lama ini Kabupaten Merauke sudah 100 tahun lamanya berdiri di atas tanah ini. Kemudian Provinsi Papua Selatan ini merupakan abstraksi pusat yang harus memperhatikan nilai-nilai budaya sebagai representasi dari nilai-nilai culture. Saya sebagai budayawan sudah disebut aktivis budaya, pendamping pegiat budaya Republik Indonesia, terus kepala bidang kebudayaan mau seumur hidup sampai mati. Saya belum lihat keberhasilan kabupaten ini. Saya berkeinginan supaya daerah ini ada roh, ada jati diri. Itu rumah adat. Rumah adat Minang berdiri di Jalan Nuari, mega besar lagi. Terus IKT mereka sudah bangun lagi, IKKM mereka sudah bangun lagi. Lalu tuan tanah punya rumah adat ada di mana? Ini salah satu kegagalan pemerintah di Tanah Malin ini. Sebab nilai-nilai historika, nilai-nilai etnografika, nilai-nilai numismatika itu segala jenis koleksi museum itu dia tinggal di dalam rumah adat itu sebagai pusat edukasi dan hiburan untuk anak-anak sekolah supaya muatan lokal itu berjalan. Saya minta kepada pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua Selatan, agar mendirikan rumah adat Malin tipe Gamaf, sehingga wajah Malin dia bisa nampak, bisa kelihatan di tanah ini, sehingga roh tanah Malin kembali dan berdiri sebagai dasar pijakan untuk generasi Malin ke depan. Ya, itu harapan saya. Sekali lagi saya minta Bapak Gubernur dengan hormat bantu kami orang Malin. Ini provinsi ini ada 4 kabupaten. Ya, masing-masing kabupaten itu punya rumah adat. Rumah adat Jauh di Asma, terus Malin Sabiaha, terus Mapi dengan Bovendigul belum kelihatan. Kalau Dubu di Papua Nugini, Obe di Sentani, Rungsram di Biak, ini semua punya rumah adat, baru Merauke. Terima kasih Bapak Gubernur bisa bantu kami di Provinsi Papua Selatan, rumah adat sebagai kekuatan Malindanim dan Asmat, Bovendigul, Mapi. Nantinya dia akan berkembang, mungkin ya kita bisa bangun museum lagi, bisa jadi Merauke Art Center atau taman budaya yang di dalamnya itu ada 4 kabupaten punya rumah adat. Tetapi masternya Malin berdiri dulu. Sejak saya terpilih sebagai Ketua Pemda Malin, berbagai macam tantangan dan hambatan di antara kami sudah banyak terjadi. Namun dinamika seperti itu saya anggap bahwa merupakan suatu cambuk untuk kami harus
memupuk persatuan, persaudaraan Malin dari Kondo sampai Baiduk, dari Tanjung Akos, dari Kondo sampai Digul, Tanjung Akos, dari Baiduk sampai Tanjung Akos. Hal itu perlu karena melalui itulah pemuda Malin akan menjadi satu untuk memperjuangkan satu suara Malin, satu hati Malin, satu darah Malin, satu tanah Malin. Oleh sebab itu, kami menghimbau, mengajak seluruh pemuda Malin untuk mari kita bergandengan tangan bersama-sama kita melaksanakan kegiatan pengukuhan dan pelantikan pengurus pemuda Malin yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni yang akan datang. Hanya dengan itulah pemuda Malin akan memperoleh penghormatan, memperoleh satu persatuan untuk tujuan-tujuan pemuda Malin ke depan, terutama dengan hadirnya Provinsi Papua Selatan. Untuk teman-teman yang ada di dalam grup pemuda Malin, sekaligus teman-teman yang dari luar menanggapi tentang isu panpel MRP PPS di selatan Papua. Dengan ini saya mengklarifikasi bahwa teman-teman yang sementara mengkritisi dari 4 golongan adat yang saat ini sudah memberikan rekomendasi usulan-usulan calon-calon MRP yang sudah mencalonkan. Kemudian ada beberapa teman yang saat ini mungkin tidak puas terkait usulan-usulan nama-nama, namun nama-nama ini tidak dikeluarkan atau tidak direspon oleh pejabat gubernur. Namun ada sebuah skenario, itu kembali kepada privasi atau pribadi seseorang yang kemudian melontarkan bahasa-bahasa yang tidak romantis atau tidak mendukung. Dengan ini saya minta kepada kita semua, teman-teman pemuda Malin di selatan Papua, 4 kabupaten Mapi, Asmat, Bovendigul, dan juga Merauke sebagai ibu kota tertua, mungkin sebagai pemuda, mari kita kembalikan hubungan kekerabatan kita, hubungan kerjasama kita, hubungan kerukunan kita. Bagaimana kita mari bersatu, kita sebagai anak muda di selatan Papua, mari kita memupuk semangat perjuangan kita untuk masa depan Merauke yang kita inginkan. Harapan saya, teman-teman yang hari ini masih tidak bersatu dengan pemuda Malin, masih beda persepsi dengan pemuda Malin, mari kita tinggalkan semua, kita kembali untuk bersatu, dan mari kita bergandengan tangan, kita menuju Malin Papua Selatan yang baru, dan kitalah sebagai tonggak ukur maju mundurnya Papua Selatan ini ada di tangan pemuda Malin. Saya menyatakan satu kata kepada kita semua bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka itu dengan harapan telah terpilih Ketua Pemuda Malin, dengan adanya terpilih Ketua Pemuda Malin, dalam beberapa hari lagi akan lakukan kegiatan besar kita. Agenda berikut adalah pengukuhan Ketua Pemuda Malin, dan Ketua Pemuda Malin akan melantik Badan Pengurus Pusat Pemuda Malin
mari kita sebagai pemuda yang tangguh, yang ramah dan taat asas sebagai budaya jati diri kita, mari kita kembali untuk bersatu untuk mendorong ketua terpilih menuju Merauke yang baru, Merauke yang kita cintai, dan kita akan meraih cita-cita bersama untuk Merauke menjadi harapan kita bersama. Satu tanah air Malin Animha, satu darah tanah Malin Animha, dan kita adalah satu-satunya saudara sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya melihat bahwa antusias pemuda Malin dalam berbagai media sosial, komunikasi, kegiatan yang ada di Kabupaten Merauke cenderung masih berjalan sendiri-sendiri, belum ada dalam satu wadah, sehingga wadah pemuda Malin ini akan menjadi satu rumah bersama untuk kita semua pemuda Malin bersatu menyuarakan hak-hak dasar kami sebagai generasi Malin, sebagai penerus bangsa dan negara. Oh ya, sebagaimana statement-statement yang sudah lebih dahulu dikemukakan oleh Ketua Pemuda Asmat, Ketua KMP Boken Digul, dan Ketua Pemuda Mati, kami pemuda Malin tentu seia sekata sebagai sesama anak selatan Papua. Kami mendukung apa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilih MRP yang mana telah dilaksanakan. Kami melihat bahwa semua orang yang masuk, khususnya yang berasal dari suku Malin, sudah mewakili semua unsur golongan yang ada, baik Imok, Mayo, Sosom, dan Esam. Memang masih ada banyak yang merasa bahwa harus ada di dalam bagian dari MRP. Tetapi kami melihat bahwa hanya ada sedikit dari jumlah yang kami yang telah mendaftar. Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada saudara-saudara yang lain, khususnya sesama generasi Malin, untuk mari kita melihat apa yang menjadi kepentingan kebersamaan kita. Kalau saat ini hanya ada kurang lebih 9 orang yang masuk dari di MRP dari 14 yang ada. Kami harapkan untuk yang belum masuk, yang punya keinginan untuk berada menyuarakan hak-hak dasar orang Malin di Provinsi Papua Selatan, maka kami akan menyuarakan bersama dalam suara yang berbeda atau yang lain seperti DPR Provinsi dan DPR Kabupaten. Saya kira di situ pula bagi saudara-saudara kita yang belum punya kesempatan di MRP dapat diakomodir dalam bursa DPR Kabupaten dan DPR Provinsi, sehingga semua terakomodir. Khusus untuk kami yang
sudah ada perwakilan ini. Kalau bisa kami mau untuk semua orang Malin mulai menyadari bahwa ada sifat kerelaan untuk biarlah saudara-saudara yang lain yang selama ini belum memiliki perwakilan, supaya mereka bisa diberikan kesempatan untuk sama-sama menyuarakan hak-hak dasar mereka juga. Lembaga MRP itu lembaga representatif. Ada 3 unsur di dalam itu, ada agama, ada perempuan, dan ada adat. Ya. Dia kuota cuma 9. Sedangkan kita di Tanah Malin ini subnya ada 13. Kalau ada yang menuntut untuk semua masuk di situ, tidak dapat kuotanya 9, baru meminta untuk semua sub-suku mulai dari Kanum, Yei, Gausi, Maruri Mangge, Ngawil, Lahu, Ngahul, Dahuke, Raboy, Tumi, Balemle, Makleu, Ima, di Kimam itu ada Nayawarama, ada Maenda, baru lebih bagus bikin MRP baru lagi. Empat itu adalah keterwakilan dari 4 nilai ada. Kalau saya sebut 4 nilai ada karena saya urus 7 unsur kebudayaan. Di dalam kebudayaan itu ada 7 unsur universal culture. Kalau adat itu 4 saja nilainya. Jadi kalau ini sudah ada rekomendasi dari ketua-ketua adat 4 ini, itu sah adanya. Sebab Malin makan ini awisle, mengerti bahasa saya ini awisle. Karena Merauke dan Provinsi Papua Selatan itu dia akan berdiri di atas tanah ini sampai dunia kiamat. Kamu yang lain belum berkesempatan, punya kesempatan untuk di situ, sabar-sabar saja. Pemerintah ini dia masih ada di tanah ini, sehingga yang sudah ada di MRP oke, 4 dari 4 nilai ini itu atas rekomendasi ketua adat. Yang sub-sub suku itu kamu tunggu saja, nanti ada DPRP, ada DPRK. Kita tidak bisa jadi muka dobol. Kalau sosok sudah terakomodir di MRP, jangan ambil lagi di DPRK atau DPRP. Begitu juga Mayo, awis legowo, orang Jawa bilang, monggo lewat. Nanti kamu puanak juga akan duduk di situ. Kalau 5 tahun kamu puanak lagi ada di situ. Baku kanti terus sampai dunia kiamat kah? Bagaimana kah? Pemerintah berakhir kah? Baru stop di situ. Jadi tidak bisa kita bantah lagi kalau MRP sudah putuskan itu, pampel kalau sudah putus ya oke. Orang tua-tua yang lain sabar saja, ini kamu putana, ini negeri leluhur, Malin makan kayak sabar-sabar saja. Masih ada lagi, itu disebut DPRK dan DPR provinsi, itu ada tidak melalui pemilihan, tidak cari suara. Jadi PHG pasukan Harap Gambang ditunjuk sudah jadi. Itu adat Pubara. Jadi yang belum dapat tunggu-tunggu, sabar saja. Nanti akan jadi DPR. Tapi harus bicara
Malin ya, harus bicara Malin, harus jenderal yang ini kuat bicara Malin. Jangan datang di DPR baru duduk diam-diam, duit, habis itu apalagi segala macam. Sampai saat itu saya budayawan, tidak punya pikiran untuk yang politik apakah. Saya tetap berdiri sebagai budayawan sampai titik darah penghabisan tanah ini, sampai saya mati. Selama ini koordinasi yang kami bangun sangat luar biasa, tanggapan dorongan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Perlu ada keseriusan dari kami bersama Pemuda Malin untuk bergandengan tangan, sehingga apa yang selama ini menjadi kerinduan, apa yang menjadi pikiran dari orang per orang dapat disatukan dalam organisasi Pemuda Malin untuk disuarakan menjadi suara Pemuda Malin. Kerinduan Malin ini kan sudah, Malin ini sudah terserah, tidak ada metode lagi. Kalau saya review ulang atau feedback kembali, tahun 1942 Sir Hubert Murray pernah mengatakan bahwa suku Malin akan jadi orang asing di atas tanah sendiri. 1975 menjelang kematian hamba Allah Monsinyur Hermanus Tillemans, dia berujar demikian ketika mereka menyaksikan proses akulturasi yang tidak seimbang. Malin sudah jadi marginal di atas tanah sendiri. Nah, itu yang mungkin bahasa yang paling ekstrim. Marginal itu orang beranggapan bahwa orang hari ini kita tidak bisa bunuh orang pakai cara lain. Beli mereka punya tanah itu kasih habis sehingga mereka mati dengan sendirinya, itu kuncinya. Ya, MRP harus pertama sekali itu mereka memahami diri sendiri, tidak melihat ke sana tetapi lihat ke dalam. Bicara tentang budaya, tentang diri sendiri, sehingga mereka tahu dasar cara memulai. MRP mau mulai dari mana? Kalau orang yang duduk di MRP tidak punya dasar untuk memulai, sama saja. Ya, saya optimis, bukan pesimis. Tapi orang Malin asli yang gagal duluan di tanah ini, saya sedikit yang ini. Sudah tahu kegagalan. Tetapi saya optimis dengan kegagalan itu. Karena itu kekalahan massal, yo. Kekalahan psikologi sosial Malin Anim akibat dari ketidakberdayaan mereka. Dengan ungkapan lumrah Matohale yang sudah ditafsir salah oleh penguasa-penguasa di tanah ini. Ungkapan lumrah Matohale ya, kalau mau start dari 2023 itu startnya pertama itu pendidikan. Tidak ada cara lain. Pertama itu pendidikan, kedua itu budaya, karena pendidikan itu budaya puana, budaya pucucu, dia unsur budaya. Yang kedua pengetahuan, atau sistem pengetahuan. Jadi mulai dari pendidikan. Jangan pikir yang lain-lain dulu, itu terjadi tindakan-tindakan eksploitatif ya. Tapi urus manusianya dulu. Khusus untuk orang-orang asli Papua. Tidak bisa main-main.
Itu harapan saya. Tidak bisa pakai cara lain. Satu saja, pendidikan penting.